Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi tematiknya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Ayo membaca. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lalu Lani bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruhnya bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi lebih basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, dalam bacaan di atas itu menceritakan bahwa segala musim itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya ketika cuaca hujan, kita mengeluh tidak bisa bermain di luar, tapi keadaan itu bermanfaat untuk tumbuhan karena tumbuhan bisa tersiram air, bisa minum. Ya, kadang-kadang juga ada tumbuhan yang menyukai kondisi tanah menjadi basah. Jadi segala keadaan itu pasti bermanfaat bagi makhluknya. Jika tidak untuk kita, berarti untuk yang lainnya. Pasti dibalik semua itu ada manfaatnya. Kita tidak boleh mengeluh atau marah-marah. Bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu bersyukur. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita tersebut, Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Dapatkah kamu menyusun informasi dari berita yang didengar oleh Lani? Bacalah sekali lagi teks berita yang diceritakan Lani. Diskusikanlah dengan temanmu, lalu susun informasi yang kamu peroleh dari teks berita tersebut. Tuliskan informasi tersebut pada tempat yang telah disediakan. Itu anak-anak membuat peta konsep. Ini namanya adalah peta konsep ya, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Itu contohnya, yaitu ketika cuaca panas, informasi yang didapatkan dalam bacaan yang pertama itu adalah menjemur pakaian. Yang kedua, itu Ustazah contohi memakai pakaian yang menyerap keringat. Nah, itu ya ketika cuaca panas. Untuk yang satu itu anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Kalau cuaca dingin itu kita cari bersama. Saat cuaca dingin atau hujan itu cocoknya adalah untuk bercocok tanam. Yang kedua, biasanya kalau cuaca hujan atau musim dingin itu akan terjadi banjir kalau hujannya terus-menerus ya. Untuk yang satu itu anak-anak cari ya, dikerjakan secara mandiri.
Ayo mengamati. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asyik bermain, tiba-tiba talinya putus karena karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Dalam bacaan tersebut, itu bisa diketahui bahwa Lani dan teman-teman itu saling bekerja sama, saling bergotong royong ketika menghadapi suatu masalah. Nah, anak-anak, ayo menulis. Sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Itu anak-anak harus senang membaca ya, agar juga bisa menulis menurut bahasa anak-anak sendiri. Dari yang seperti kemarin ya, dari kata bersatu dalam keberagaman itu bisa membuat apa? Contohnya kalau di Indonesia itu ya, misalnya Indonesia negara yang kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke juga memiliki budaya yang berbeda-beda. Itu tidak boleh menjadi masalah. Bahkan dari perbedaan itu harus mempersatukan kita untuk saling membantu dan menghargai. Dengan bersatu dapat saling bekerja sama sehingga Indonesia semakin maju. Misalnya seperti itu. Nah, kalau anak-anak itu sesuai dengan bahasa sendiri. Kalau bersatu dalam keberagaman itu akan menjadikan apa? Itu terserah dengan bahasa anak-anak, bebas ya. Hari ini sudah makin sore. Cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Ayo mengamati, amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Gambar yang pertama itu adalah 1, karena semuanya belum dipotong ya, 1 bagian. Gambar yang kedua itu adalah 1/2. 1 bagian yang hijau tadi itu dibagi menjadi 2, artinya 1/2. Yang bawahnya itu 1/4, dari 1 bagian dibagi 4, kira-kira besarnya seperti itu. Yang warna hijau saja ya. Yang nomor 2 itu adalah 1/8, artinya dari 1 kotak hijau tadi dibagi 8 itu besarnya segitu ya. Nah, pecahan gambar di atas memiliki angka pembilang yang sama. Pembilang itu adalah yang atas, namun angka penyebutnya berbeda. Masih ingatkan anak yang kemarin, semakin besar angka penyebut yang di bawah, penyebut itu yang di bawah, semakin kecil pula bagian pecahan tersebut. Jadi kalau penyebutnya itu besar, yang di bawah besar, artinya semakin sedikit nilai pecahannya. Ayo berlatih. Bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya yang berbeda? Manakah yang lebih besar? Coba perhatikan. Tanda lebih dari itu menghadap ke depan. Kalau kurang dari itu menghadap ke belakang. Masih ingat kalau dikasih angka 1 di depannya itu akan membentuk B, artinya besar. Kalau yang ditaruh di depan membentuk huruf K, artinya adalah kurang. Yang nomor 1 itu adalah 1/2.
dari satu kotak dibagi menjadi 2, besarnya sama, itu artinya adalah 1/2. Yang gambar nomor 2 yang warna hijau semua itu artinya 2/2 atau sama dengan 1. 1 itu 2/2. 2 dibagi 2 adalah 1. 2/2 itu sama dengan 1. Besaran mana? Itu besaran yang 2/2. Jadi kalau pembilangnya itu besar, itu tetap angka pecahannya itu besar. Pembilang itu yang atas ya, kalau penyebut yang bawah. Penyebutnya banyak itu berarti semakin sedikit. Pembilangnya besar itu tetap besar, tetap banyak. Yang nomor 2, gambar 1/4 dari satu kotak dibagi 4. Kira-kira besarnya yang nomor 2 yang di warna hijau itu 1/4, dengan satu bagian dibagi 4 tapi didapatkan 2 bagian per 4 dari 4 potong. 1/4 dengan 2/4 itu adalah besarnya adalah 2/4. Jadi menghadap ke yang besar ya, lambangnya artinya 1/4 kurang dari 2/4. Rumusnya dibalik ya, kalau pembilangnya yang besar itu tetap nilai pecahannya besar. Jadi kalau yang atas itu besar berarti menang yang besar, banyakan yang besar. Untuk yang selanjutnya itu anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Tetap ya. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuh kepada kedua orang tua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.